Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah al-qaim bihuquqillah ma daqat illa wa farrajuhullah. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam episode kali ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan 1443 Hijriah tahun ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci ini sampai akhir bulan Ramadan tahun ini. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan memberikan tema yang temanya itu adalah pentingnya sholat 5 waktu. Karena kadang-kadang kita itu melakukan puasa wajib, puasa Ramadan, kemudian kita selalu terngiang, naumu shaimun ibadatun, tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Terus kemudian kita habis subuh tidur terus, tidak melakukan ibadah apa-apa yang dianggap itu adalah ibadah, sehingga zuhur enggak bangun, asar enggak bangun, kemudian menjelang maghrib bangun. Nah, ini meninggalkan sholat fardu. Artinya ini ibadah yang kurang sempurna. Puasanya sempurna, tapi ibadah sholatnya hilang. Maka ibadah di dalam Ramadan ini adalah sia-sia belaka. Karena yang paling utama di dalam sebuah ibadah itu adalah sholat 5 waktu. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Di sini artinya adalah bacalah kitab atau Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, artinya Muhammad, dan laksanakan sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi ayat ini mengatakan bahwa sholat itu adalah ibadah yang lebih besar pahalanya daripada ibadah-ibadah yang lain, termasuk puasa. Kemudian kita melaksanakan juga tadarus Quran. Itu tidak bisa mengalahkan ibadah sholat, karena sholat ini adalah sangat-sangat penting dan merupakan ibadah yang memang benar-benar merupakan ibadah yang paling utama. Selain itu, sholat itu pun juga sebagai penghapus dosa. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari yang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan secara langsung
dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa ara'aitum law anna nahron bibabi ahadikum yaghtasilu minhu kulla yaumi khamsa marrat hal yabqa min daranihi syai'un. Bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada semacam sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali, apakah tersisa kotoran di badannya? Kata Rasulullah kepada para sahabat tentunya. Kemudian para sahabat menjawab, la yabqa min daranihi syai'un, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Kemudian Rasulullah melanjutkan bersabda, fadzalika matsalus shalatil khams yamkhullahu bihinna khotaya. Itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu dengan mandi 5 waktu itu. Dengan sholat 5 waktu Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau di depan rumah itu ada sungai atau kolam, kemudian kita mandi 5 kali di situ, apakah kotoran badania kita, kotoran bohiria kita itu masih ada kotoran? Maka tentunya akan bersih semuanya. Sama halnya sholat pun juga begitu. Kalau sekali saja kita itu meninggalkan sholat, maka akan kotorlah rohani kita. Maka yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar adanya, bahwa sholat ini adalah untuk penghapus dosa-dosa kecil. Sholat ini pun juga sebagai penolong, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 45 yang disebutkan di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi sebenarnya sholat ini merasa sangat-sangat berat untuk dilaksanakan kalau orangnya itu tidak khusyuk. Memang ada beberapa tips untuk menjadikan sholat itu khusyuk. Untuk menjadikan khusyuk ini nanti akan saya jelaskan berikutnya setelah saya simpulkan bahwa dalil-dalil sholat itu benar adanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza khazabahu amrun shall. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau itu mendirikan sholat. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sehari-hari ini, misalkan kita punya pikiran yang kalut, kemudian pekerjaan yang memang kita tidak bisa menyelesaikan, atau persoalan keluarga, bahkan persoalan ekonomi pun, maka jangan lari dari sholat. Cukup dengan sholat itu akan bisa menenteramkan jiwa kita, bahkan bisa mengurai segala permasalahan kita. Maka jangan pernah kalau kita kalut mencari hiburan di luar dengan mungkin rekreasi atau membiarkan otak kita santai di tempat yang sepi. Ini membahayakan sekali. Maka yang lebih baik kembali kepada tataran seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu kembali kepada sholat yang perlu kita laksanakan tiap hari. Kemudian kebaikan yang sangat banyak, keutamaan sholat dapat membagikan atau dapat memberikan kebaikan yang banyak bagi umat Islam sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita. Beliau bersabda, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah
wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman fi yaumil qiyamah wa Ubay bin Khalaf. Jadi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang menjaga sholat maka dia akan mendapat cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat dan tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan, dan pada hari kiamat manusia tersebut akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Kita tahu bahwa cerita-cerita tentang Qarun ini sangat kaya sekali. Maka saat ini kalau kita mengejar harta itu bisa mengatakan mengejar harta karun. Sebenarnya itu Qarun. Jadi Qarun ini awalnya itu adalah orang yang sangat miskin. Beberapa ulama mengatakan masih kerabatnya Nabi Musa. Saat itu dia miskin dan dia ini ahlul kitab yang tercatat di dalam Taurat juga. Maka Qarun waktu itu ibadahnya baik, pintar, cerdas, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, mengatakan bahwa saya ini ingin menjadi orang yang kaya, diberi rizki yang berlimpah ruah, dan berjanji kalau sudah dia kaya maka dia akan menyumbangkan segala macam hartanya untuk ibadah. Kemudian Nabi Musa tanpa berpikir panjang, dia memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Qarun ini supaya bisa mendapatkan rizki yang banyak. Tapi apa yang terjadi? Ketika Qarun ini sudah menjadi kaya, dia itu dengan kemewahannya, hartanya, maka dia mengingkari. Kata Qarun mengatakan bahwa hasil kerja saya, kekayaan ini bukan karena Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena doa engkau ya Musa. Gitu kata Qarun ini. Maka dia adalah mengkhianati apa yang sudah didoakan oleh Nabi Musa dan mengkhianati kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan Fir'aun yang mengaku dirinya adalah Tuhan, dan yang lain adalah Haman. Haman ini juga disebut di dalam Al-Qur'an sebanyak 6 kali. Haman ini juga orang yang kalau misalkan ada rajanya itu Fir'aun, Haman ini adalah perdana menterinya. Dia yang selalu pembisik kepada Fir'aun untuk mengingkari kebenarannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah Ubay bin Khalaf. Siapa Ubay bin Khalaf ini? Ubay bin Khalaf ini adalah seorang bangsa Quraisy yang mana selalu membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia sangat kaya, dia sangat kuasa, karena waktu itu kekayaannya itu berlimpah-limpah. Bahkan dia sering pamer, sering membanggakan kekayaannya. Dia pernah keluar dengan membawa 300 pria dan 300 wanita yang mendampinginya. Kemudian dia juga mengeluarkan bala tentaranya yang ribuan untuk dipamerkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan beliau sempat mengatakan bahwa saya akan membunuh Rasulullah SAW. Maka apa jawabnya Nabi? Bahkan Nabi mengatakan, aku yang akan membunuhmu nanti. Ketika perang Uhud terjadi, maka si Ubay bin Khalaf ini mengendarai kuda yang sangat mahal sekali, karena memang dia punya kuda dan onta yang banyak sekali. Kemudian dia menaiki kuda itu dengan pedangnya, dia mencari Rasulullah SAW waktu perang Uhud itu. Ketika lihat Rasulullah, maka dia akan membunuh Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW saat itu didekati oleh Ubay bin Khalaf, maka para sahabat semuanya akan melindungi Rasulullah. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Minggirlah kalian, biarlah aku yang akan menghadapi Ubay bin Khalaf.
Kemudian Ubay bin Khalaf sangat dekat sekali, maka Rasulullah mengambil tombak salah satu sahabat dan dilemparkanlah tombak itu dan mengenai tepat di leher Ubay bin Khalaf. Kemudian Ubay bin Khalaf terasa sakit sekali. Kemudian dia berbalik arah dan menuju kepada Abu Sufyan. Saat itu Abu Sufyan memang belum masuk Islam. Kemudian dia menangis-nangis dan merengek-rengek kesakitan dan mengatakan bahwa aku akan mati. Tetapi Abu Sufyan mengatakan, jangan engkau merengek-rengek hanya karena kamu kena tombak. Tetapi apa jawabnya Ubay bin Khalaf? Beliau mengatakan, Rasulullah sendiri, Muhammad sendiri mengatakan bahwa aku yang akan membunuhmu. Dan saat inilah ajalku akan berakhir. Memang benar apa yang dikatakan Rasulullah SAW. Saat itu juga Ubay bin Khalaf mati seketika. Pemirsa Pamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang sangat penting tentang sholat ini, dan itulah gambaran-gambaran tadi yang saya ceritakan mulai awal sampai akhir tadi. Jadi untuk menjadikan sholat ini memang benar-benar menjadi khusyuk, maka ada 6 tips sebenarnya yang bisa menjadikan sholat kita menjadi khusyuk. Yang pertama tipsnya adalah hudurul qalbi atau hadirnya hati. Maka hati ini harus terus-menerus dilatih supaya tidak kemana-mana. Dan kalau hati kita kemana-mana, maka kita tarik kembali supaya kita tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati ini merasa akan adanya hudur atau hadir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah tafahumul ma'ani atau memahami arti apa yang kita katakan atau yang sedang kita lakukan. Misalkan kita niat usolli fardhol maghribi misalkan. Jadi niat itu kita maknai atau kita pahami betul bahwa saya melaksanakan sholat maghrib salasa rokaatin, 3 rokaat dan seterusnya. Jadi kita harus paham apa yang kita laksanakan, sehingga ini mempermudah supaya kita bisa khusyuk kembali. Yang ketiga adalah al-ijlal wa ta'adhim, adanya rasa mengagungkan dan memuliakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang kita bisa menghadirkan hati, kemudian mengetahui arti, tapi tanpa pengagungan. Hal ini seperti kita berbicara dengan anak kecil, kita lewatkan begitu saja. Jadi harus ada yang namanya al-ijlal wa ta'adhim atau pengagungan kepada asma Allah, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sangat-sangat mengagungkan. Dengan begitu cara ini bisa menjadikan kita menjadi orang yang khusyuk. Yang keempat adalah al-ijlal wa ta'adhim ma'al haibah. Hendaknya rasa memuliakan atau pengagungan yang kita laksanakan tadi diiringi dengan rasa haibah atau kewibawaan. Haibah adalah rasa takut yang timbul karena rasa mengagungkan. Misalkan kita takut sholat kita tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima adalah adanya ar-roja, kuatnya harapan bahwa sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menjadi sebab dekatnya kita pada Allah serta mengharapkan mendapat balasan yang agung pula. Oleh karena itu perlu adanya sifat ar-roja ini, karena itu bisa menjadikan kita ini khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir adalah haya. Al-haya ini adanya rasa malu bahwasanya kita tidak menunaikan hak Allah dengan semestinya. Jadi kita itu kalau tidak melaksanakan
apa yang kita lakukan itu kita merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyempurnakan diri kita dengan bersesuci, dengan kita bertumak nina mendekatkan diri kepada Allah dan mengikat hati kita selalu berhadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau enam-enamnya ini bisa kita laksanakan, insya Allah sholat kita bisa khusyuk. Oleh karena itu, hadirin pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan di bulan Ramadan ini, marilah kita saat kita itu sholat tarawih misalkan, itu memang benar-benar kita hadirkan 6 sebab atau 6 tips yang kami berikan ini tadi, yang saya sampaikan ini tadi, bisa melekat pada diri kita. Jadi tidak perlu kita tergesa-gesa di dalam sholat itu. Misalkan kita sholat tarawih yang selalu kita laksanakan di bulan Ramadan ini, kemudian kita melakukan dengan cepat-cepatan, maka rasa khusyuk kita itu adalah kurang. Maka sebaiknya kita melaksanakan sholat itu dengan pelan sekali. Oleh karena itu, kita melaksanakan sholat dengan tawadhu, dengan takdim, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, supaya sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan bagi pemirsa Bamusi TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh Indonesia. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.